Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kosi, dan di video kali ini kita akan mencoba atau bisa dibilang bakal ngebahas bagaimana caranya melakukan otomasi pada Linux Ubuntu. Nah, selain itu juga di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan isi dari file atau bisa dibilang script otomasinya, serta bagaimana cara kita untuk membuat akun GitHub dan repositorinya. Oke, mungkin bisa dimulai saja. Di sini kita bakal coba untuk mempelajari file otomasinya atau file shell-nya. Nah, ini adalah file untuk melakukan otomasinya. Untuk filenya mungkin akan saya bagikan di video ini. Nah, yang pertama, fungsi dari set_e, yang dimana set_e sendiri berfungsi ketika terjadi suatu error, entah pada fungsi yang ini, atau fungsi yang ini, dia itu bakal berhenti. Jadi, otomasinya itu bakal dihentikan dan tidak dilanjutkan. Nah, lanjut ke menambahkan repositori Kartolo, yang dimana ada fungsi cat sampai sini. Nah, biasanya cat itu berfungsi untuk menambahkan atau menyisipkan suatu teks, yang dimana cat itu biasanya dibarengi dengan sudo t. Nah, apa fungsi dari sudo t? Yang pertama, sudo itu adalah untuk menjalankan suatu perintah secara admin atau super admin. Nah, perintah yang dijalankan itu adalah t. T itu berfungsi untuk membuka suatu file. Nah, file yang dibuka oleh sudo t adalah file ini. Lalu, akan dilanjutkan oleh cat, yang dimana ia akan menyisipkan teks ini di dalam file yang ini. Lanjut kepada update repository. Setelah melakukan atau menyisipkan teks yang ada di sini, pastinya kita perlu untuk melakukan update repository, yang dimana perintah diawali dengan sudo, karena ya pasti untuk melakukan suatu hal, biasanya khususnya kayak perubahan atau update, itu butuh super user. Nah, ini adalah komen untuk menjalankan update repository di Ubuntu. Lanjut kepada install isc dhcp server iptables dan iptable persistent, dimana di sini kita akan melakukan instalasi dengan perintah sudo, yang dimana ini adalah perintah untuk melakukan instalasi. Nah, apa yang akan diinstal berikut? Nah, ini ada yang diinstal. Jadi saat si pemrograman itu menjalankan perintah ini, maka ia akan melakukan download pada Ubuntu, yaitu ini. Oke. Selanjutnya adalah konfigurasi DHCP, dimana sama seperti sebelumnya, fungsi dari sini itu nggak jauh bedanya, dimana sudo t akan membuka file ini, lalu cat dari sini sampai sini itu akan menyisipkan teks ini. Nah, untuk IP di sini tuh kalian boleh ganti, yang dimana itu menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau di sini kebutuhan saya seperti ini, jadi ya nggak perlu diganti lagi. Selanjutnya adalah sudo set -i, yang dimana sama seperti cat, namun bedanya set -i itu berfungsi untuk melakukan pengeditan. Jadi jika cat itu adalah untuk menyisipkan teks-teks ini, berbeda dengan set_i, di mana dia akan melakukan pengeditan di file ini. Nah, apa yang diedit atau apa yang ia rubah adalah ini. Lanjut kepada konfigurasi epistatis untuk internal network. Sama seperti sebelumnya,
Kalau fungsi dari get adalah untuk menyisipkan teks-teks ini, serta sudo_t adalah untuk membuka file ini. Lanjut adalah untuk melakukan penerapan netplan-nya, di mana pemrograman atau program itu akan menjalankan perintah sudo atau sebagai super user dan melakukan perintah netplan apply. Netplan apply adalah untuk melakukan penerapan di dalam Ubuntu. Jadi setelah kita menyisipkan ini tuh pasti kita harus melakukan netplan apply-nya. Jadi untuk semisal untuk menerapkan suatu perubahan di sini. Nah, selanjutnya adalah melakukan restart. Sama di sini kita menggunakan perintah sudo, dan ini adalah perintah untuk menjalankan restartnya di Ubuntu atau komennya lah. Nah, lanjut kepada sysctl, di mana itu adalah untuk melakukan perubahan atau pengeditan, sama seperti setti. Nah, di sini dia akan melakukan write. Apa yang akan dia tulis? Dia akan menulis ini. Nah, perintah tersebut akan dilanjut oleh echo, di mana echo sendiri adalah untuk mengkonfirmasi suatu perubahan. Misal kita melakukan atau menulis ini, maka ia akan melakukan konfirmasi pada perubahan. Jadi dia akan melakukan penerapan pada perubahan di sini. Lanjut, sama seperti sudo_t sebelumnya, dia akan melakukan pembukaan pada file ini, dan kalau di sini itu ada -a, di mana -a itu biasanya append. Jadi dia itu nggak akan mengubah isi dari file di sini gitu. Lanjut, di mana program akan menjalankan perintah iptables -t dan sebagainya. Yang dilanjut dengan menyimpan aturan iptables, karena sebelumnya di sini adalah fungsi untuk mengaktifkan forwarding dan untuk mengkonfigurasi iptables-nya. Yang pastinya setelah melakukan suatu perubahan, kita perlu melakukan saving atau apply, sama seperti sebelumnya di netplan apply, yang dimana di dalam Ubuntu untuk melakukan suatu penerapan pada perubahan itu ini komennya. Nah, mungkin segitu aja untuk skripnya atau pembahasan tentang skripnya. Sekarang kita bisa coba untuk membuat akun GitHub terlebih dahulu. Nah, di sini kita bakal coba pakai Gmail. Nah, untuk Gmail sendiri kalian sesuaikan sama Gmail yang kalian miliki pastinya. Nah, saya bakal pakai Gmail ini untuk membuat akun GitHub-nya. Sini sign up for GitHub. Oh, kelewat. Nah, lanjut. Welcome to GitHub. Bla 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 bla. Nah, ini adalah Gmail yang tadi saya masukkan. Pastikan Gmailnya benar, atau jangan pakai Gmail fake. Pastikan Gmail ini tuh ada gitu di HP kalian, karena kita membutuhkan verifikasi di step selanjutnya. Oke, continue. Nah, setelahnya kita akan diminta untuk melakukan atau membuat password. Nah, untuk passwordnya ya bebas, tapi pastikan untuk bisa mengingatnya. Nah, lanjut. Ini adalah username-nya. Kita bakal misal di ada. Dan kita bisa continue. Centang continue. Nah, di sini biasanya kita akan diminta untuk melakukan verify. Ini lanjut. Nah, di sini GitHub akan meminta kita untuk memasukkan kode yang dikirim di Gmail ini. Makanya saya sebelumnya mengingatkan untuk melakukan atau memasukkan Gmail yang pasti ada di HP kalian gitu.
atau bukan Gmail fake lah, bukan Gmail palsu, nggak asal. Nah, kalau udah, tampilannya akan kayak gini. Nah, di sini ada repository name. Kita coba isi namenya Ubuntu dan kita bikin public. Terus kita klik ini. Nah, selanjutnya kita klik pada bagian ini. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan filenya atau file apa yang akan dimasukkan kepada repository kita. Nah, lanjut kita klik ini. Dan selesai. Ini adalah repository yang baru saja kita buat, yang dimana nama dari repositorinya adalah Ubuntu, dan di dalam Ubuntu itu ada poci.sh. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan otomasi pada Ubuntu. Nah, di sini kita login dulu, password. Nah, di sini kita sudo password. Kita lanjut ke dalam otomasinya. Pastikan kalian terhubung ke dalam internet. Nah, di sini kalian lihat. Setelah kalian terhubung ke dalam internet, kita bisa lanjut. Ini kita perlu menginstal Git. Oke, setelahnya kita perlu melakukan clone pada website ini atau repository GitHub kita. Kalian perlu menuliskan link repository GitHub kalian dalam Ubuntu. Oke, setelahnya kita bisa change directory ke Ubuntu. Nah, untuk penulisan Ubuntu di sini itu tergantung penamaan dari repository kalian di sini. Karena namanya Ubuntu, maka saya tulis Ubuntu. Ubuntu. Nah, setelahnya kita bisa masukkan perintah chmod x. Nah, di sini kita perlu memasukkan atau menulis nama file ini. Nah, karena di sini namanya poci.sh, maka kita di sini tulis poci.sh. Nah, setelahnya kita bisa menjalankan poci.sh dan programnya akan berfungsi dan otomasi pun selesai sesuai dengan program yang kita buat. Oke, mungkin segitu saja untuk videonya dan semoga bisa membantu kalian. Terima kasih.